Halo, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang model desain boxer engine yang beranggotakan J. Komoro Shibarani, NIM 079, Ibnu Gusti Mutakin, NIM 091, Roji Mukrizal, NIM 097, dan Bagus Gede Didik Citra Anggarana, NIM 108. Next. Pembahasan kami terdiri dari 3 sesi. Yang pertama, pengenalan boxer engine, yang terdiri dari penjelasan boxer engine dan kelebihan boxer engine. Yang kedua, perhitungan dan analisa gaya, yang terdiri dari gaya pembakaran, free body diagram, analisa gaya dan momen, dan analisa grafis. Yang ketiga, kesimpulan, yang terdiri dari animasi kerja mesin dan kekurangan mesin boxer. Next. Pengenalan boxer engine. Next. Boxer engine adalah sebuah konfigurasi mesin pembakaran dalam yang pistonnya bergerak secara horizontal. Crankshaft ada satu dan silindernya diletakkan di sisi kiri dan kanan, membentuk sudut 180 derajat. Konsep mesin ini sendiri ditemukan oleh ahli teknik Jerman Karl Benz tahun 1896, 8 tahun setelah ia menemukan mobil pertamanya yang sukses. Next. Kelebihan boxer engine. Yang pertama dari segi efisiensi. Tata letak datar mesin boxer memungkinkan keluaran mesin mengalir langsung ke transmisi yang mengurangi inefisiensi, menghasilkan penghematan bahan bakar yang lebih baik. Yang kedua dari segi performa. Arah kompresi dan kompresi balasan melawan gaya inersia dari piston yang berlawanan, menghasilkan tingkat keseimbangan yang lebih besar, sekaligus menghasilkan lebih sedikit getaran. Tata letak dataran mesin boxer memungkinkan kendaraan Anda lebih responsif dalam penanganan dan membantunya berjalan lebih lancar. Simetri unik dari mesin boxer memberikan keseimbangan sisi ke sisi yang luar biasa, responsivitas satu sama lain. Next. Berikutnya dari segi ketahanan. Desain horizontal mesin boxer menghasilkan lebih sedikit getaran yang menambah daya tahan, memungkinkan mesin bertahan lebih lama dengan mesin yang berjalan lebih halus sambil memancarkan lebih sedikit kebisingan. Mesin yang mengalami lebih sedikit getaran adalah pengoperasian yang lebih mulus sehingga menghasilkan pengendaraan yang lebih mulus dan pengalaman berkendara yang lebih nyaman. Berikutnya, Center of Gravity. Didesain untuk diletakkan secara horizontal di ruang mesin. Mesin boxer menawarkan pusat gravitasi yang lebih rendah. Pusat gravitasi yang lebih rendah ini memberikan keseimbangan dan stabilitas yang lebih baik, menawarkan kontrol yang lebih baik. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ibnu. Oke, selanjutnya adalah perhitungan dan analisa gaya. Next. Gaya pembakaran. Kita menggunakan tekanan standar langkah pembakar pada mobil, contohnya pada mesin Toyota 86 dengan kapasitas 2000 cc, yaitu tekanan pembakarannya adalah 450 psi. Maka gaya yang terjadi pada pistonnya adalah P sama dengan 450 psi, maka 3102,04 kilopascal. Jadi gayanya adalah P kali A. P-nya adalah tekanan dikali area. F sama dengan P kali D kuadrat per 4 meter kuadrat. F sama dengan 3102,64 kilopascal dikali Pi dikali 0,086 kuadrat per 4 meter kuadrat. Maka gayanya adalah 18,002 kN. Next. Ini adalah gambar piston, engkol, dan silinder yang nampak dari depan, yang terhubung dengan crankshaft. Next. Berikut adalah gaya pada piston. Berikut adalah analisa gaya yang diterima engkol yang memberi momen pada crankshaft. Mekanisme penyaluran gaya dari piston menuju crankshaft adalah mekanisme engkol peluncur, di mana F3A sama dengan P cos theta. Keterangannya adalah 2 adalah engkol, 3 adalah connecting rod, P adalah gaya piston, theta adalah sudut gaya piston dan connecting rod, dan T adalah momen. F3A merupakan gaya yang tegak lurus dengan engkol. Next. Analisa desain saat piston seperempat langkah.
Sudut yang dibentuk antara connecting rod dan crankshaft sebesar 8,06 derajat. Ini adalah gambarnya dalam pandangan depan. Next. Sebelum analisa, kita melakukan free body diagram. Jarak antara pistonnya adalah 58 mm dan total jarak semuanya dari piston 1 ke piston 4 adalah 218,6 mm. Posisi dari setiap piston ini adalah saling menyeimbangkan. Next. Selanjutnya adalah akan dijelaskan oleh teman saya, Didit Citra Anggara. Baik, di sini kita akan masuk ke analisa gaya dan momen. Jadi pada analisa gaya dan momen, di sini sudah kami sediakan yaitu tabel gaya dan momen. Di mana pada tabel ini sudah tersedia yang pertama adalah gaya, yaitu F, radius R, dan L adalah jarak antara engkol. Di mana pada tabel ini gaya tangkap dari analisa adalah pada engkol 1 atau pada piston 1. Dapat dilihat pada hasil perhitungan gaya pada arah kosinus dan gaya pada arah sinus keduanya memiliki nilai total 0. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa secara analitis desain yang telah kami buat yaitu seimbang atau memenuhi syarat kesetimbangan. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke analisa grafis. Sebelum melakukan analisa grafis, kita terlebih dahulu harus melakukan atau menentukan representasi gaya, yang mana menunjukkan bagaimana perbandingan arah dan sudut dari setiap gaya yang bekerja pada crankshaft. Dapat kita lihat di sini ada 4 gaya, yaitu yang menunjukkanlah 4 piston yang bekerja pada crankshaft itu sendiri, yang memiliki sudutnya masing-masing. Dan sebenarnya pada gambar representasi grafis saja sudah terlihat bahwa keempat gaya tersebut saling menyeimbangkan, di mana gaya 1 disimbangkan oleh gaya 2, sedangkan gaya 3 disimbangkan oleh gaya 4. Next. Nah, berikut adalah poligon gaya keseluruhan. Dari representasi grafis tersebut, kita gambarkan secara poligon, dimulai dari gaya 1 dengan sudut 8,06, dilanjutkan dengan gaya 3 dengan sudut 171,94, kemudian dilanjutkan dengan gaya yang kedua dengan sudut 188,06, dan yang terakhir adalah gaya 4 dari piston 4 yaitu dengan sudutnya 351,94. Dapat dilihat pada poligon terjadi bentuk poligon tertutup, atau dikatakan di mana start penggambaran poligon setelah keempat gaya digambarkan kembali lagi ke titik tersebut. Hal ini menunjukkan secara grafis bahwa desain yang dibuat telah memenuhi syarat kesetimbangan secara grafis. Selain itu, dari gambar ini juga dapat kita lihat bentuk dari poligon gayanya adalah simetris, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Hal ini menunjukkan bagaimana baiknya keseimbangan dari gaya-gaya yang bekerja pada crankshaft itu sendiri. Next. Selanjutnya, kita akan melakukan analisa desain pada saat piston di posisi setengah langkah. Pada saat posisi setengah langkah, sudut yang dibentuk antara connecting rod dan crankshaft adalah 16,12 derajat. Gambarnya bisa dilihat pada slide. Next. Sebelum masuk ke analisa, kita tentu saja harus menggambar free body diagramnya. Pada free body diagram ini dapat kita lihat jarak antar engkol yaitu 58 mm. Selain itu, hal yang dapat kita perhatikan juga adalah posisi dari masing-masing gaya piston yang menyeimbangkan satu sama lain. Next. Selanjutnya adalah analisa gaya dan momen. Pada posisi setengah langkah, berikut adalah analisa gaya dan momennya. Di sini kami sediakan kembali tabel gaya dan momen seperti sebelumnya, yang mana terdiri dari gaya F,
radius R, jarak antar engkol L, yang mana diukur dari piston 1 sebagai titik tangkapnya. Selanjutnya adalah theta, sudutnya. Dan pada akhirnya di bagian paling kanan terdapat dua komponen, yaitu gaya pada arah kosinus dan gaya arah sinus. Keduanya memiliki total 0, yang menunjukkan analisa secara grafis, maksudnya secara analitis, telah memenuhi syarat kesetimbangan. Next. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke analisa grafis. Sebelum masuk ke analisa grafis, kembali lagi kita gambarkan representasi grafisnya yang akan dijelaskan oleh Rozi Mukrizal. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Didit. Di sini kita membahas tentang analisa grafis, yaitu tentang representasi grafis. Di sini melihat kita ada 4 arah gaya, yaitu gaya dari piston 1 dengan piston 2 yang saling menyimbangkan, dan begitu juga dengan gaya dari piston 3 dan piston 4 yang saling menyimbangkan juga. Dan di sini terbentuk sudut antara piston 1 yaitu 16,12 derajat, yaitu sudut yang terbentuk antara connecting rodnya dengan pusat crankshaft. Sedangkan piston nomor 2 membentuk sudut sebesar 196,12 derajat dari connecting rodnya dengan pusat crankshaft. Dan juga piston ketiga membentuk sudut 196,12 derajat dari connecting rodnya dan juga crankshaft. Dan terakhir piston 4 membentuk sudut 343,88 derajat dari connecting rodnya dengan crankshaft. Next. Di sini poligon gaya secara keseluruhan yang menjelaskan gambar sebelumnya, yaitu pada poligon gaya keseluruhan ini terdapat gaya keseluruhan 4 piston. Dari poligon gaya ini dapat kita lihat bahwa secara grafis desain ini sudah seimbang. Hal ini terbukti karena pada saat penggambaran poligon mulai dari titik 1, 3, 2, dan 4 kembali ke titik awal penggambaran poligon. Pada saat posisi setengah langkah ini dapat dilihat gambar poligon tetap simetris. Hal ini menunjukkan betapa stabilnya desain boxer engine ini. Next. Selanjutnya kita memasuki sesi kesimpulan, yaitu tentang animasi kerja mesin boxer. Berikut ini adalah beberapa contoh dari video dari animasi kerja mesin boxer, yaitu bisa dilihat dari tampak samping, depan, atas, dan belakang. Bagaimana cara kerja mesin boxer itu dari piston 1 yang memiliki gerakan yang saling menyimbangkan dengan piston kedua, dan juga piston ketiga yang memiliki gerakan saling menyimbangkan dengan piston keempat, yang menyebabkan desain ini sudah seimbang. Next. Selanjutnya yaitu mengenai kekurangan dari mesin boxer ini sendiri. Kekurangannya yaitu dimensi dari konfigurasi mesin boxer ini yang cukup lebar karena posisinya yang vertikal ke samping, dan perawatan bisa menjadi rumit, apalagi bila ukuran ruang mesin pas-pasan atau sempit. Dibandingkan dengan inline engine, suara dari boxer atau flat engine dapat lebih kasar. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.